Salam hangat, perkenalkan kami dari tim Putra Umi. Saya Khairul Sukma. Saya Rizky Belarwinata dengan subtema 2 yaitu Harnessing Financial Technology in Achieving Economic Sustainability. Kami berusaha memberikan ide terobosan bernama Pertanian Kita. Pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya aktivitas sosial, sehingga hal ini menyebabkan aktivitas pada sektor perekonomian juga terganggu. Salah satunya adalah sektor konvensional, yaitu sektor pertanian. Mau tidak mau, momentum ini harus dijadikan sebagai akselerator pemanfaatan teknologi seperti teknologi keuangan di bidang pertanian. Apa yang ada di pikiran kalian ketika kalian mendengar kata pertanian? Apakah kemiskinan? Apakah penghasilan yang rendah? Apakah tenaga kerja yang kurang berpendidikan? Atau bahkan masyarakat kelas bawah? Jika hal tersebut yang kalian pikirkan, maka itu semua benar. Berdasarkan data box yang dikutip dari BPS tahun 2019, menemukan fakta bahwa kontribusi hampir dari setengah rumah tangga miskin di Indonesia berasalkan dari sektor pertanian. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pada saat ini sektor pertanian masih kurang menjanjikan untuk meningkatkan status sosial ekonomi rumah tangga di Indonesia. Studi oleh Adriani dan Wildiana pada tahun 2015 menjelaskan bahwa sektor pertanian juga identik dengan sistem tradisional yang bersifat subsisten dan produktivitas rendah. Salah satu penyebabnya adalah masih adanya praktik tengkulak yang menguasai harga komoditas pertanian, sehingga menjadikan harga jual produk pertanian dari petani relatif masih rendah. Di sisi lain, perlu diingat bahwa secara nasional, sejak pandemi COVID-19 menyebar, dari kuartal 2 tahun 2019 sampai kuartal 2 tahun 2020, hanya sektor pertanian yang mengalami peningkatan ketika sektor lain mengalami penurunan. Peningkatan tersebut sejumlah 2,19%. Hal ini mengisyaratkan bagi pemerintah bahwa sektor pertanian dapat menjadikan ujung tombak perekonomian nasional. Ditambah lagi, produk pertanian yang dapat menjadi input bagi industri skala kecil maupun besar. Diperlukan jembatan antara petani, pemilik lahan, konsumen, dan investor di dalam satu aplikasi. Hal inilah yang menjadi nilai inti dari aplikasi pertanian kita. Selanjutnya, kami melakukan benchmarking studies terkait financial technology dan penggunaan model business to business. Yang pertama, kami melakukan benchmarking studies pada financial technology chain di negara-negara Asia Selatan. Menurut penelitian dari Sadia, Ashraf, dan Salim tahun 2018 yang mengembangkan kerangka kerja untuk agri-blockchain, menjelaskan bahwa agri-blockchain digunakan untuk mengurangi pemangku kepentingan yang dianggap kurang berguna. Salah satu contohnya adalah tengkulak. Harapannya, agri-blockchain dapat meningkatkan produk domestik bruto negara-negara di Asia Selatan. Yang kedua, kami melakukan benchmarking studies pada financial technology di sektor pertanian di negara Afghanistan. Menurut penelitian SAITI pada tahun 2018 yang mengembangkan fintech syariah untuk sektor pertanian di Afghanistan bernama Salam Based Crowdfunding. Salam Based Crowdfunding merupakan salah satu bentuk inovasi teknologi di sektor pertanian di Afghanistan. Dengan adanya teknologi seperti ini, harapannya PDB di Afghanistan meningkat. Dan hal ini terbukti selama 1 dekade terakhir menyebabkan produksi pertanian meningkat mencapai 10,45%. Selanjutnya, kami melakukan benchmarking studies pada penggunaan business to business di Brunei Darussalam. Brunei Darussalam menggabungkan antara digital marketplace dengan financial technology yang diterapkan di sektor pertanian. Dikutip dari Nation Master, menyebutkan pada tahun 2009 produksi pertanian dari agri-food sebesar 38,5 juta US dollar meningkat 38,4% di tahun 2019 menjadi 53,44 juta US dollar. Pertanian Kita adalah sebuah platform yang menggabungkan antara e-commerce produk pertanian dan juga teknologi keuangan atau financial technology berjenis equity crowdfunding yang dapat menghubungkan antara produsen, konsumen, serta investor secara langsung lewat sebuah aplikasi. Tujuan utama dari didirikannya platform ini adalah untuk
meningkatkan kesejahteraan seluruh pelaku sektor pertanian, terutama petani penggarap maupun petani pemilik lahan. Studi lain yang dilakukan oleh Al-Muntaha dan Kristiani pada tahun 2018 menemukan fakta bahwa jalur pemasaran yang paling efisien dengan permintaan yang paling efektif dapat ditempuh dimulai dari petani, kemudian dilanjutkan ke kelompok tani, selanjutnya produk pertanian didistribusikan ke pengrajin maupun industri. Hal ini mengisyaratkan bahwa semakin singkat jalur pemasaran yang dilakukan, maka akan menurunkan biaya transaksi di dalam proses transaksi tersebut. Salah satu keunggulan dari fitur crowdfunding adalah memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi di sektor pertanian. Karena biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk melakukan investasi tidak terlalu besar, tidak sebesar platform lainnya. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya model bisnis equity crowdfunding ini dapat meningkatkan produktivitas sektor pertanian, sehingga tujuan akhir yang sudah saya sampaikan sebelumnya dapat tercapai, yaitu kesejahteraan petani. Terdapat 3 manfaat yang ingin dicapai oleh platform pertanian kita. Yang pertama adalah penambahan modal bagi petani melalui fitur equity crowdfunding, yakni melalui pendanaan crowdfunding. Yang kedua, menurunkan biaya produksi. Hal ini tercapai karena distribusi barang yang dilakukan lebih sederhana. Yang ketiga, produksi sektor pertanian yang berkelanjutan. Dengan menarik dari beberapa stakeholder, yakni pemerintah dan NGOs dan lain-lain, menjadikan industri pertanian lebih maju dan lebih berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bisnis proses dari pertanian kita. Dalam bisnis proses pertanian kita terdapat 2 jalur, yakni yang pertama jalur e-commerce dan juga jalur financial technology. Yang pertama, jalur e-commerce, yakni mengaitkan antara first line processor atau dalam arti petani atau pemilik lahan dan juga konsumen. Dalam jalur ini, petani akan menjual produknya melalui platform pertanian kita kepada konsumen. Yang selanjutnya, konsumen mau melakukan pembayaran kepada petani melalui aplikasi pertanian kita. Jalur kedua yakni jalur financial technology yang mengaitkan antara first line processor yakni petani maupun pemilik lahan dan juga investor. Dalam hal ini, investor dapat melakukan investasi kepada sektor pertanian melalui aplikasi pertanian kita. Dan juga petani ataupun first line processor dapat memberi return kembali kepada investor juga melalui platform pertanian kita. Jika dilihat secara lebih luas, terdapat berbagai pelaku di dalam sektor pertanian, yaitu pemerintah, organisasi non-pemerintah, kelompok tani, universitas atau lembaga riset, dan juga eksportir. Peran sentral di sini adalah pemerintah, yang mana pemerintah melakukan regulasi yang dapat mencegah praktik-praktik yang melanggar hukum di dalam proses berjalannya aplikasi ini. Dan juga universitas atau lembaga riset berfungsi sebagai pihak yang melakukan inovasi-inovasi dalam rangka mengoptimalkan berjalannya aplikasi ini. Serta eksportir sebagai pihak pembeli maupun pendistribusi produk pertanian ke luar negeri yang dapat diperoleh tentunya dari aplikasi pertanian kita. Terkait kesiapan masyarakat di Indonesia untuk menerima teknologi baru, ditemukan fakta oleh BPS pada tahun 2017 sampai 2018 terjadi peningkatan disparitas penggunaan internet oleh masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih perlu dibina ulang mengenai penggunaan teknologi serta pengoptimalannya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah lembaga non-pemerintah yang dapat memastikan hal tersebut berjalan semestinya. Kesimpulan yang dapat diambil dari esai kami adalah melihat dari potensi sektor perekonomian di Indonesia sebagai ketahanan pangan dan juga ketahanan perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan sebuah teknologi yang dapat menjembatani antara produsen, konsumen, pemilik lahan, dan juga investor. Maka dari itu hadirlah kami, pertanian kita, yang bertujuan untuk mempersingkat jalur distribusi produk pertanian sehingga akan menurunkan biaya transaksi dan mana tujuan akhirnya adalah
kesejahteraan petani serta pemilik lahan karena harga produk pertanian yang dapat bersaing di pasaran. Demikian presentasi dari kami. Tim Putra Omi mengucapkan terima kasih dan salam hangat.